إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita haturkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan terus menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, dan di antara nikmat Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman dan Islam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah berfirman, maka berbekallah kalian, kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kurang lebih 1,5 bulan yang lalu kita dipertontonkan bagaimana saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina ditindas, dibombardir, ditangkapin, dan berbagai macam hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada mereka. Ikhwati arsyadina asyadakumullah rahimanallahu iyyakum. Kita tahu bahwa kejadian ini tidak hanya bermula sejak 7 Oktober saja. Tidak. Tapi kejadian ini bermula jauh di tahun 1948 ketika Yahudi secara paksa mendirikan negara di tanah Palestina. Maka cerita ini bermula dari sana. Dan panjangnya cerita ini dan panjangnya kepedihan, luka, derita yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina secara umum. Berulangnya pola penindasan terhadap mereka. Terkadang di dalam hati kita ini ada bisikan-bisikan setan. Seolah-olah kemudian kita ragu dengan pertolongan Allah. Seolah-olah kemudian Allah membiarkan saudara-saudara kita di Palestina tertindas. Maka ini adalah bisikan dan bujuk rayu setan yang ada di dalam hati kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Yang artinya, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga walamma, dan belum datang kepada kalian cobaan, yang cobaan tadi semisal dengan apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka ditimpa malapetaka, wadh-dharra, dan kesulitan, wazulzilu, mereka digoncangkan, mereka ditimpa berbagai macam cobaan, yang mana rangkaian ujian-ujian tadi hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul tadi bertanya, mata nasrullah, kapanlah pertolongan Allah. Maka ini menggambarkan rangkaian malapetaka, rangkaian krisis, rangkaian derita dan duka yang diterima oleh orang-orang yang beriman. Itu seringkali panjang masanya. Ujian yang panjang ini akan membuat orang-orang yang kuat keimanannya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan semakin teguh. Tapi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dia akan keluar. Maka akan keluar penyakit-penyakitnya, keluarlah kenifakan-kenifakannya. Maka panjangnya ujian yang di dalam ayat ini disampaikan dengan sampai panjangnya dan dahsyatnya ujian itu membuat Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Namun Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Maka ikhwati arsyadini arsyadakumullah, penghujung ayat ini harusnya menjadi bahan bagi kita untuk menolak waswasatus syaitan yang ada di dalam hati kita, yang mana setan membisikkan ke dalam hati kita, yang mana setan melemahkan keyakinan kita akan pertolongan Allah terhadap orang-orang beriman. Dengan apa? Tadi, dengan rangkaian ujian yang panjang yang menerima umat Islam. Maka akhir ayat ini menjadi peneguh bagi kita. Dan inilah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina, khususnya dalam sebulan, 1,5 bulan terakhir itu yang di Gaza. Betul-betul mereka memahami, ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Meskipun mereka sudah diembargo tahunan lamanya, meskipun dalam serangan 1,5 bulan terakhir rumah-rumah mereka hancur, keluarga mereka meninggal. Namun lihat bagaimana dalam potongan-potongan video tidak ada kita mendapati mereka apa? Mereka berputus asa dari rahmat Allah. Yang ada adalah kalimat-kalimat kesabaran, yang ada adalah kalimat-kalimat keteguhan. Dan seharusnya ini menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita. Di saat masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi jauh lebih ringan daripada masalah-masalah yang mereka hadapi. Maka mereka menjadi inspirasi keimanan bagi kita. Dalam konteks ini kitalah yang butuh kepada mereka untuk belajar tentang hakikat sabar, untuk belajar tentang bagaimana hakikat sabar menghadapi ujian.
Di saat hari ini yang menjadi isu di kalangan anak-anak muda, masalah kesehatan mental, mental health, kemudian dikit-dikit healing dan lain sebagainya, hanya karena permasalahan-permasalahan yang remeh-temeh, permasalahan-permasalahan duniawi. Seolah-olah kemudian kenyataan kita hari ini yang mudah terkena, mudah terganggu akal dan pikiran kita, hati kita dengan masalah-masalah yang sedikit, harusnya kita berkaca kepada mereka. Rumah mereka hancur lebur. Saudara-saudara mereka, anak kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anaknya. Saya ingat, saya menonton sebuah potongan video. Seorang laki-laki paruh baya, kira-kira umurnya 50-an, rambutnya sudah putih semua. Kemudian di belakangnya itu adalah rumah beliau hancur lebur karena serangan Israel. Namun dengan perkataan dan raut wajah yang biasa-biasa saja, beliau masih dapat mengulas seulas senyum. Beliau dengan senyum di bibirnya, beliau mengatakan, wallahi inni samit, wallahi inni samit, wallahi inni samit. Demi Allah, katanya, meskipun rumahku hancur, saya masih tetap teguh. Demi Allah, meskipun sanak familiku meninggal, saya tetap teguh. Demi Allah, meskipun sumber penghidupan saya hilang, saya tidak akan tunduk kepada Israel. Inilah iman yang hari ini kita belajar, kita diajarkan oleh warga-warga Gaza. Inilah sabar yang hari ini kita perlu banyak belajar dari mereka. Bahkan tidak hanya itu, keteguhan iman mereka, kesabaran mereka, dan bagaimana cara mereka menghadapi ujian, itu menjadi orang-orang di Amerika sana, di Eropa sana, orang-orang kafir menjadi penasaran apa yang menjadi sumber kekuatan mereka. Apa yang membuat iman mereka ini begitu kuat? Apa yang membuat mereka begitu teguh? Yang mana apabila ujian itu menimpa mereka, orang-orang yang ada di Amerika dan di Eropa sana, mungkin mereka sudah bunuh diri, mungkin mereka sudah stres dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian apa? Mereka penasaran dengan sumber kekuatan, sumber keimanan dan kesabaran warga-warga Gaza. Dan mereka mendapati kesimpulannya. Mereka mengambil ajaran agamanya dari Al-Quran. Maka ada salah seorang influencer di Amerika sana yang bernama Megan Rice, yang mana dia karena tadi takjub dengan keimanan kesabaran warga Gaza, kemudian mencari tahu apa sumber keimanannya, kemudian dia mendapatkan Al-Quran sebagai sumber kekuatan mereka. Maka apa yang dilakukan Megan Rice ini? Melakukan live di TikTok, membaca Al-Quran, kemudian ekspresi pertamanya ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, dan itu disiarkan dan ditonton oleh ribuan, bahkan mungkin jutaan orang. Dia terkagum-kagum dengan Al-Quran, yang tentunya tidak hanya dia, ribuan, puluhan ribu orang-orang di Amerika sana, orang-orang di Barat sana, kemudian apa? Kagum juga dengan Al-Quran. Maka tidak berselang lama, dia mengadakan membaca Al-Quran secara live beberapa kali. Tidak lama setelah itu dia kemudian masuk Islam. Dan ini yang masuk Islam tidak hanya Megan Rice, tapi ada banyak video yang kita dapati orang-orang di Barat sana masuk Islam. Karena apa? Karena terinspirasi dan kagum dengan keimanan warga-warga Gaza. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah, dalam konteks ini kita perlu banyak mencari inspirasi keimanan dari mereka. Bahkan saya pernah juga mendapati ada seorang warga Gaza
bertanya kepada orang syekh, kepada salah seorang syekh, yang kemudian screenshot pertanyaan tadi disebarkan oleh syekh ini. Lihat bagaimana kualitas warga Gaza di tengah kesempitan hidup, di tengah kehidupan yang senantiasa dibayang-bayangi oleh kematian setiap saat, di tengah tidak ada kejelasan, tapi mereka menggambarkan kualitas. Orang tadi bertanya kepada syekh melalui pesan WhatsApp, wahai syekh, hari ini kebutuhan pokok kami sudah habis. Kami tidak punya lagi gas sebagai sumber kami memasak dan lain sebagainya. Sedangkan ya, kami memiliki bayi-bayi dan anak-anak yang butuh makan. Perhatikan nih pertanyaannya. Wahai syekh, apakah boleh bagi kami untuk mengambil gas dari reruntuhan-reruntuhan bangunan tersebut? Allahu Akbar. Ini pertanyaan iman. Di saat apa? Di saat kita melihat manusia apabila kebutuhan pokoknya sudah mulai terbatas dan lain sebagainya, maka apa? Panik, sikut sana, sikut sini. Tidak peduli lagi halal haram. Mereka di saat kondisi amat sangat darurat, mereka masih mempedulikan apa yang masuk ke dalam perut mereka. Apakah boleh bagi kami memanfaatkan gas yang berada di reruntuhan bangunan, yang dengannya kami bisa memasak nasi, untuk memasak makanan untuk anak-anak kami? Perhatikan lanjutan pertanyaannya. Yang apabila Allah panjangkan umur kami, kami bayar. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kami mati sebelum membayar, apakah itu mengurangi pahala mati syahid kami, wahai syekh? Allahu Akbar. Ini iman. Iman yang harusnya hari ini kita perlu banyak belajar dari mereka. Kita mungkin sedih melihat mereka, kita mungkin berduka melihat derita mereka, tapi kita perlu belajar dari mereka bahwa ujian-ujian kehidupan yang menimpa kita, bahkan ujian-ujian keimanan yang menimpa kita, jauh lebih ringan daripada ujian-ujian yang menimpa mereka. Dan kenapa mereka bisa setegar itu? Kenapa mereka bisa sekuat itu? Kenapa mereka bisa setabah itu? Kenapa bisa mereka menggambarkan kualitas keimanan yang amat sangat luar biasa? Jadikanlah mereka inspirasi. Marilah kita belajar dari mereka. Karena inspirasi mereka tidak hanya kita yang mengambilnya, tapi bahkan sana kita lihat keteguhan mereka membuat orang-orang di Eropa sana hari ini berbondong-bondong mereka mengkaji dan membaca Al-Quran. Dan antum tahu apa setelahnya? Setelah mereka mengkaji dan membaca Al-Quran, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah gelombang keimanan yang hadir di sana. Kita lihat. Jadi peristiwa 1,5 bulan belakangan ini, di samping memang kita menderita karena itulah wujud kepedulian iman kita kepada mereka, tapi ada juga hal yang membuat kita senang, bahwa keteguhan mereka membuat orang-orang di barat sana berbondong-bondong untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong untuk masuk Islam. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hari ini telah terjadi gencatan senjata antara saudara-saudara kita di Palestina dengan Israel. Memang hari ini serangan-serangan Israel terhadap warga Gaza sudah tidak terlalu signifikan. Meskipun di beberapa tempat Israel juga melakukan penangkapan di tempat-tempat lainnya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa perjuangan mereka belum berhenti, bahwa derita mereka belum usai. Maka wujud kepedulian kita selama ini, doa-doa yang kita panjatkan untuk mereka, baik itu pada kunut-kunut nazilah kita, baik itu setelah sholat kita, baik itu di sepertiga malam kita, jangan kita hentikan. Karena siapa tahu sumber kekuatan iman mereka itu adalah doa-doa kaum muslimin di seluruh dunia yang mendoakan kebaikan kepada mereka, yang meminta pertolongan Allah kepada mereka, sehingga Allah tolong mereka dengan Allah anugerahkan kesabaran sekeras batu kepada mereka. Maka jangan berhenti untuk peduli, jangan berhenti untuk memikirkan mereka. Maka doa-doa kita, hal yang paling minim yang bisa kita lakukan, jangan dihentikan. Tetaplah hadirkan mereka dalam hati kita, dalam munajat kita, donasi-donasi kita. Jangan pula kita kendorkan, karena mereka masih butuh recovery, mereka masih butuh makanan karena sumber penghidupan mereka sudah habis, mereka masih butuh harta untuk membangun tempat-tempat tinggal yang layak untuk mereka, mereka masih butuh makan untuk mereka dan anak-anak mereka, mereka masih butuh sumber gas untuk kehidupan mereka. Maka jangan kemudian kita mengira krisis dan derita mereka telah selesai, telah usai. Khati arsyadin asyadakumullah arsyadakumullah yakum. Maka kalau selama ini ekspresi kepedulian kita tadi bermacam-macam, maka tetaplah lanjutkan itu. Ada yang mengikuti fatwanya MUI menghimbauan untuk memboikot produk-produk yang pro Israel, silahkan lanjutkan itu. Ada yang kemudian menggelar aksi-aksi solidaritas sekaligus penggalangan dana, silahkan lanjutkan itu. Agar apa? Agar tadi mereka tetap hidup di hati-hati kaum muslimin, sehingga kepedulian terhadap mereka tetap terjaga. Karena mereka tidak hanya sedang menjaga tanah air mereka, tapi mereka juga menjaga kota suci kita, kota suci umat Islam sedunia. Maka mereka adalah apa? Mereka adalah kepanjangan tangan kita di sana. Maka tetaplah untuk tetap peduli dan untuk tetap berkontribusi kepada mereka. Mari kita tutup khutbah kita dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami ya Allah, karena agama kami adalah hal yang paling berharga yang kami miliki. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah dunia kami ya Allah, karena dunia adalah tempat kami hidup.
Ya Allah, perbaikilah akhirat kami ya Allah, karena akhiratlah tempat kami kembali. Ya Allah, jadikanlah kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai sarana kami untuk menambah amal kebaikan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kematian yang Engkau takdirkan kepada kami sebagai pemutus segala keburukan dan kemaksiatan kami ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirk wal musyrikin. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah Islam dan orang-orang Islam ya Allah. Ya Allah, hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi kulli buldanil muslimin. Allahumma ansur al-mujahidina fi kulli buldanil muslimin. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah, bantulah dan kuatkanlah saudara-saudara kami yang tertindas dan terzalimi yang berada di Gaza. Tolonglah dan bantulah dan kuatkanlah saudara-saudara kami yang tertindas yang berada di Palestina. Tolonglah dan bantulah saudara-saudara kami, kuatkanlah mereka yang mereka tertindas di belahan negeri bumi, di belahan bumi manapun. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong dan bantulah, kuatkanlah para mujahid yang berada di Gaza. Kuatkanlah para mujahid yang berada di Palestina. Kuatkanlah para mujahid yang berada di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة